Selamat pagi. Selamat bergabung di kelas asuhan kebidanan remaja dan perimenopause. Sebelumnya perkenalkan, saya Amrina Nurrohmah sebagai salah satu pengajar dari asuhan kebidanan remaja dan perimenopause. Untuk kesempatan kita kali ini, karena ini adalah pertemuan pertama kita ya, nanti di sini kita akan belajar mulai dari hal basic dulu. Untuk pertemuan pertama ini nanti kita akan belajar terkait anatomy and physiology of puberty. Nanti kita di sini akan membahas apa sih pubertas itu, organ apa saja yang terlibat dan hormon apa saja yang terlibat selama proses pubertas. Kemudian nanti kita akan membahas perubahan fisik selama masa pubertas. Yang selanjutnya nanti kita akan membahas terkait masalah-masalah yang ada pada masa pubertas. Oke. Saya rasa untuk openingnya cukup itu ya. Nah, sebelum kita masuk di perkuliahan kita, sebelum kita masuk di pembelajaran kita, alangkah baiknya untuk kita berdoa dulu agar supaya perkuliahan kita hari ini lancar, agar supaya Allah memberikan mudah untuk kita dalam memahami materi kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke PPT kita hari ini. Ya, kita langsung masuk ya ke materi. Nah, di sini kita akan membahas terkait anatomy and physiology changes during puberty. Ya, di sini ada table of content-nya. Nanti kita akan membahas terkait definisi, kemudian periode masa pubertas, proses perubahan hormonal pada masa pubertas, ciri-ciri perubahan fisik pada masa pubertas, faktor yang mempengaruhi perubahan pada masa pubertas, dan yang terakhir adalah gangguan pada masa pubertas. Kita mulai dari definisi. Di sini disebutkan bahwasanya puberty is the process of changing from a child into an adult. Jadi adanya proses perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Di sini disebutkan bahwasanya proses pubertas itu merupakan proses perubahan fisik saat tubuh anak-anak berubah menjadi tubuh dewasa. Sehingga anak tersebut atau individu tersebut mampu melakukan reproduksi seksual. Proses ini dimulai dari sinyal yang dikirimkan oleh kelenjar hipotalamus yang dikirim ke pituitari. Nah, yang nanti akan dilanjutkan ke gonad sehingga estrogen dan testosteronnya meningkat dan muncullah tanda-tanda kematangan seksual pada anak. Nanti prosesnya kita bahas lebih detail di belakang ya. Oke, di sini kita akan lanjut terkait periode masa pubertas. Di sini ada 3 tahapan masa pubertas, yaitu tahap prapubertas, pubertas, dan pasca pubertas. Untuk tahap prapubertas ini pada usia 9 sampai 10 tahun ya. Nah, ini terjadi pada 2 tahun sebelum masuk masa pubertas. Ini usia 9 sampai 10 tahun kira-kira ya. Nah, pada masa ini ciri-ciri seksual sekunder itu sudah mulai muncul. Akan tetapi organ reproduksi itu belum terbentuk secara sempurna. Yang tahap kedua adalah tahap pubertas. Nah, pada tahap pubertas ini baik ciri-ciri seksual
Sekunder dan primer itu sudah muncul. Pada tahap ini anak perempuan sudah menarche atau sudah menstruasi pertama, dan anak laki-laki sudah spermarche atau ejakulasi pertama atau sudah muncul mimpi basah. Dan yang selanjutnya adalah tahap pasca pubertas. Ini pada usia 17-18 tahun atau 1-2 tahun setelah melewati masa pubertas. Pada tahap pasca pubertas ini baik ciri fisik itu sudah muncul semua dan organ reproduksi juga sudah terbentuk sempurna. Pada masa ini bisa dikatakan bahwa individu tersebut itu sudah bisa untuk bereproduksi. Nah, di sini kita membahas terkait proses perubahan hormonal pada masa pubertas. Di sini ada determinant of puberty atau penentu munculnya atau terjadinya pubertas. Yang di sini disebutkan yang pertama ada hereditas atau warisan yang diturunkan oleh orang tua melalui genetik. Yang selanjutnya ada hormon. Nah, hormon itu merupakan sebuah substansi kimia yang disekresi sehingga mampu mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Ini pertumbuhan di sini dalam berbagai aspek ya, tidak hanya pertumbuhan secara seksual tapi keseluruhan. Yang selanjutnya adalah hipotalamus atau kelenjar di otak yang nanti dia akan mengontrol sistem hormon. Yang selanjutnya ada kelenjar pituitari yang nanti kelenjar ini akan mengontrol terkait pertumbuhan dan regulasi dari kelenjar lain. Nah, pada proses pubertas di sini kelenjar tiroid dan kelenjar adrenal mereka nanti akan bekerja sama dan melakukan interaksi dengan kelenjar pituitari, yang mana atas interaksi dua kelenjar tersebut akan memunculkan tanda-tanda pubertas. Yang terakhir ada gonad atau kelenjar seksual atau organ seksual baik pada laki-laki ataupun pada wanita, yaitu ada testis dan ada ovarium. Nah, ini penentu dari terjadinya pubertas ya. Di sini ada hereditas, hormon, hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan yang terakhir ada gonad. Nah, sini kita akan bicarakan hormon dulu ya. Nah, jadi hormon tadi seperti yang sudah saya sebutkan merupakan sebuah substansi kimia yang dikeluarkan atau disekresi oleh kelenjar endokrin, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang akan memicu pertumbuhan dari tubuh. Ya, tidak hanya pada seksual ya atau pertumbuhan seksual, tapi pertumbuhan secara menyeluruh. Nah, kalau kita membicarakan terkait seksual atau pematangan seksual atau pubertas pada anak-anak, di sini ada dua hormon yang sangat berpengaruh. Yang pertama ada androgen atau hormon seks utama pada pria, yang kedua ada estrogen atau hormon seks utama pada wanita. Nah, androgen di sini ada jenisnya yaitu testosteron. Jadi testosteron itu merupakan androgen atau hormon seks utama pada pria yang sangat berperan penting terhadap pertumbuhan pubertas pada pria. Nah, di sini analogikanya testosteron yang disekresi oleh testis atau yang diproduksi dan dikeluarkan oleh testis apabila dalam darah itu levelnya meningkat, maka akan muncul pertumbuhan seksual sekunder maupun primer. Pun begitu pada wanita. Di sini ada estradiol. Estradiol itu merupakan estrogen yang memiliki peran penting terhadap pertumbuhan pubertas pada wanita. Apabila
estradiol atau estrogen dalam darah wanita itu tinggi, maka akan memunculkan atau akan menimbulkan pertumbuhan seksual pada wanita. Nah, ini terkait hormon ya. Untuk yang selanjutnya, nah di sini ini highlight atau poin utama alurnya dari terjadinya pubertas. Di sini dimulai dari hipotalamus. Hipotalamus itu nanti akan mensekresi atau mengeluarkan yang namanya GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Yang mana GnRH ini akan menjawil-jawil, memberikan titah kepada kelenjar pituitari untuk mensekresi LH dan FSH ya. Jadi GnRH dikirim sampai di pituitari. Nah, nanti pituitari akan memproduksi LH dan FSH. LH dan FSH ini nanti akan dilanjutkan ke gonad. Ya, masih ingat ya gonad tadi ya? Gonad kalau laki-laki ada di testis, kalau perempuan ada di ovarium. Nah, nanti gonad ini akan mensekresi hormon-hormon pertumbuhan yaitu testosteron dan estrogen. Nah, disinilah terjadinya munculnya pubertas pada remaja. Nah, di sini ini saya buat gambaran mudahnya ya. Dimulai dari hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan GnRH. GnRH yang masuk ke pituitari, ke kelenjar pituitari itu nanti akan menyebabkan sekresi dari LH dan FSH. LH atau luteinizing hormone apabila nanti dia sudah masuk ke ovarium atau sudah diteruskan ke gonad, dia nanti akan menyebabkan perkembangan dari folikel ya. LH kalau masuk ke ovarium akan menyebabkan perkembangan folikel. Dan kemudian kalau LH nanti masuk ke testis, nah itu nanti dia akan memiliki andil dalam produksi sperma. Oke, itu yang LH. Kemudian yang FSH atau follicle stimulating hormone ya. FSH apabila masuk ke gonad, masuk ke ovarium, nah nanti dia akan memiliki dampak atau berperan dalam sekresi estrogen. Dan FSH juga nanti akan berperan dalam pematangan sel ovum. Nah, itu fungsi dari FSH. Nah, apabila FSH ini nanti masuk ke testis, dia akan memiliki fungsi mensekresi testosteron. Nah, jadi muncullah atau keluarlah hormon-hormon androgen dan estrogen. Itu karena LH dan FSH yang disekresi oleh kelenjar pituitari tadi memacu gonad untuk mensekresi androgen dan estrogen. Nah, ini saya buat alur secara narasi ya, jadi biar mudah. Hipotalamus mensekresi GnRH yang merangsang kelenjar pituitari untuk mensekresi LH dan FSH yang disalurkan ke gonad sehingga testosteron dan estradiol bisa muncul, disekresi, dialirkan ke seluruh tubuh. Ini saya buat narasinya, jadi biar mudah nanti belajarnya. Ya, akhirnya kita masuk pada ciri-ciri pubertas ya. Di sini kita bahas pertama adalah pubertas primer. Pada laki-laki akan terjadi spermarch atau a boy's first ejaculation of semen. Ejakulasi pertama pada laki-laki. Nah, untuk perempuan ada muncul menarche atau a girl first menstrual period atau menstruasi pertama pada anak perempuan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait ciri-ciri pubertas sekunder. Ya, ini sudah nampak jelas ya kalau ini ya. Adanya pertumbuhan secara cepat, tumbuh jakun, tumbuh rambut di ketiak, di pubis, suara jadi bariton, jadi gagah. Kemudian muncul keringat yang lebih banyak, ukuran penis dan skrotum juga bertambah, kemudian kulit mulai berminyak, kemudian kalau untuk laki-laki ya dada menjadi lebih bidang karena ototnya kan memiliki pertumbuhan yang pesat ya. Nah, ini saya rinci satu-satu. Saya sertakan juga gambar kalau di sini ya. Ada pelebaran dada dan bahu. Nah, di sini ada langkah-langkah prosesnya. Kemudian perubahan suara ya, jadi barito, jadi gagah, lagi. Nah, kemudian muncul rambut di wajah. Biasanya kalau anak-anak SMP itu mulai muncul kumis-kumis tipis ya kayak gitu. Kemudian nanti seiring bertambahnya waktu akan muncul jambang, kemudian jenggot seperti itu. Nah, di sini ada munculnya rambut pada daerah ketiak dan pubis. Nah, kalau laki-laki biasanya di daerah kaki itu juga mulai tebal rambutnya. Nah, ini ada pertambahan panjang dan volume dari alat kelamin. Nah, ini ada percepatan pertumbuhan atau growth spurt pada anak laki-laki ya. Biasanya anak laki-laki itu kalau sudah selesai hitan nanti mulai pertumbuhannya cepat, masuk SMP SMA itu mulai cepat ya. Awal SMP SMA mulai makannya banyak, mulai cepet tingginya, tiba-tiba udah lebih dari ibunya, tiba-tiba lagi udah lebih dari bapaknya kayak. Nah, yang terakhir ini adalah ciri primer ya, yaitu adanya munculnya kemampuan untuk ejakulasi. Ya, ini adalah ciri-ciri sekunder pada wanita. Kalau pada wanita dimulai dari adanya pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut halus di bawah ketiak dan di sekitar vagina, kemudian muncul pelebaran pada daerah pinggul dan pantat. Jadi udah mulai muncul, kalau di Jawa namanya bangkean. Udah mulai lekuk tubuhnya nampak, kemudian keringat mulai bertambah, kemudian mulai berminyak. Kalau hygiene-nya nggak bagus itu banyak mulai tumbuh-tumbuh jerawat, kemudian ada percepatan pertumbuhan juga. Kemudian kalau pada wanita itu adanya perubahan suara ya, suaranya sudah mulai lembut ya, sudah mulai menarik, mulai indah, mulai syahdu suaranya ya. Nah, ini penjelasan saya jabarkan satu-satu ya. Ini ada perkembangan payudara ya. Ini kalau perkembangan payudara pada wanita ini mulai dari bagian ujungnya, mulai dari puting itu menonjol, kemudian areola menonjol, kemudian mulai sedikit dari jaringan sekitar areola sampai tumbuh dengan sempurna untuk payudaranya. Kemudian muncul rambut halus di sekitar ketiak. Nah, ini kemudian adanya pelebaran bentuk pinggul dan muncul rambut pada daerah pubis. Nah, ini ada percepatan pertumbuhan atau growth spurt juga pada wanita. Nah, highlightnya atau yang paling utama adanya mulai terjadi menarche atau menstruasi pertama pada anak. Oke, di sini ada tahapan puberty in females ya. Ada telarge, ada puberty, ada menarche. Kalau telarge itu terfokus pada pertumbuhan di payudara. Ini biasanya mulai pada masa prapubertas usia 9 sampai 10 tahun. Nah, ini mulai dari kuncupnya, jadi bagian ujung payudara itu muncul, kemudian gundukan kecil dengan di daerah payudara itu dan papila mulai terangkat. Yang selanjutnya ada puberty. Kalau puberty ini
mulai tumbuhnya rambut pada daerah aksila atau bawah ketiak dan pada daerah pubis. Kemudian yang terakhir ada menarche atau menstruasi pertama. Ini tahapan pubertas pada wanita ya. Telarche, pubertas, menarche. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari terkait faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan secara general ya. Jadi segala bentuk macam pertumbuhan itu ada hal ini yang mempengaruhi. Yang pertama genetik, yang kedua endokrin. Endokrin tadi kan kelenjar yang dia mensekresi hormon-hormon pertumbuhan ya. Kemudian ada metabolisme, kemudian ada nutrisi atau status gizi, kemudian ada environment atau lingkungan. Ada genetik, endokrin, metabolisme, nutrisi, dan lingkungan. Ini 5 hal utama yang akan mempengaruhi pertumbuhan. Nah, ini kita akan membahas lebih detail terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pada masa pubertas. Tadi di sini faktor hereditas ya. Ini ada hubungannya dengan keluarga ya. Jadi orang tua itu nanti akan menurunkan genetik mereka pada anak-anak. Jadi itu juga akan sangat mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian ada gangguan kesehatan, misal ada penyakit ya, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan. Adanya paparan dari bahan kimia, dan mungkin dari radiasi atau obat-obatan. Nah, kemudian status gizi, kemudian ada kestabilan emosi, kemudian ada ethnicity atau ras atau suku itu juga mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Kemudian lingkungan, pola aktivitas, dan regulasi dari endokrin. Ya, itu tadi terkait faktor yang mempengaruhi pada masa pubertas ya. Untuk yang selanjutnya ada gangguan-gangguan pada masa pubertas. Ya, jadi gangguan pada masa pubertas itu ada sebenarnya ada banyak macamnya ya. Ini saya akan menjelaskan 2 ya. Yang pertama ada pubertas precox atau pubertas dini. Kemudian yang selanjutnya ada delayed puberty atau dia itu pubertasnya mengalami keterlambatan. Baik pubertas precox ataupun delayed puberty itu ada 2 jenis. Yang pertama patologis, yang kedua non patologis atau yang varian normal. Ya, patologis dan non patologis intinya itu. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait pubertas precox atau pubertas dini. Jadi muncul karakteristik seksual sekunder sebelum masuk usia 9 pada perempuan, usia 8 pada perempuan dan usia 9 tahun pada laki-laki. Nah, di sini pubertas precox tadi kan sudah saya sebutkan ada patologi dan non patologi. Kalau patologi itu ada precox sentral dan precox perifer. Nah, kemudian untuk yang non patologi ini saya sebutkan 3 ya. Ada telarche prematur, ada adenak prematur, ada ginekomastia. Nah, di sini ada pubertas precox patologis. Tadi ada pubertas sentral dan precox sentral dan precox perifer. Kalau precox sentral ini pubertas itu muncul karena ada sekresi gonadotropin yang terlalu cepat ya. Jadi ciri pubertas itu muncul lebih awal karena GnRH yang disekresi oleh hipotalamus itu munculnya juga kecepatan. Nah, atau bisa disebut
sebagai gonadotropin dependent karena LH sama FSH dia tinggi, makanya estradiol dan testosteron dia tinggi. Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya ya kan, pubertas itu muncul karena ada hormon estradiol atau estrogen yang dia tersebar dalam tubuh. Seharusnya pada usia 8-9 tahun kan belum muncul ya itu ya, karena prepubertas aja masuk di usia berapa, masih ingat? Masih ingat kan ya? Pada usia berapa? 10-11 tahun kan ya? Ya, 12 tahun itu kan sudah masuk pubertas ya. Jadi sebelum itu tuh sudah muncul. Nah, ini disebabkan karena hipotalamus ya, karena berarti kan disebutnya precox sentral ya, sentralnya yang bermasalah di hipotalamus di otaknya ya. Nah, yang selanjutnya ada precox perifer. Nah, kalau di precox perifer ini yang bermasalah itu pada organ reproduksi atau gonadnya atau kelenjar adrenalnya atau kelenjar tiroidnya. Jadi sebenarnya dari hipotalamus itu belum memberikan sinyal, dia belum mensekresi apa-apa gitu loh. Nah, jadi LH sama FSH dia itu sebenarnya rendah. Akan tetapi karena satu dan lain hal, estradiol dan testosteron dia tinggi. Makanya muncullah tanda seksual sekunder. Seperti itu. Jadi bisa membedakan ya antara precox sentral dan precox perifer. Kalau sentral yang bermasalah itu di hipotalamusnya, tapi kalau perifer itu pada teman-temannya, jadi pada gonadnya atau pada kelenjar tiroidnya atau pada kelenjar adrenalnya. Nah, kausa ini penyebabnya. Nah, kalau penyebabnya ini kenapa kok dia bisa disebut patologi? Karena hal-hal ini ya. Jadi kalau precox center itu mungkin adanya tumor pada otak atau saraf tulang, atau adanya cacat kongenital pada otak, atau ada luka, atau di sini ada sindrom McCune-Albright. Nah, tapi kalau di precox perifer yang bermasalah itu biasanya pada gonadnya atau ada pada adrenalnya. Jadi ada tumor pada kelenjar adrenal, adanya paparan ya, paparan baik hormon estrogen atau progesteron dari obat-obatan. Biasanya mungkin mengkonsumsi 1 atau 2 obat yang ternyata bisa, yang obat itu mengandung estrogen atau testosteron, itu bisa menyebabkan precox perifer. Kemudian ada kista ovarium atau ada tumor pada testis atau adanya mutasi genetik pada kelamin. Nah, kalau ini tanda-tanda dari pubertas precox atau pubertas dini. Nah, muncul payudara pada payudara itu sudah mulai tumbuh di usia 7 sampai atau 8 tahun. Kemudian bahkan ada yang sudah menarche, sudah mengalami percepatan pertumbuhan pada usia 7 atau 8 tahun. Kemudian kalau selanjutnya ada muncul tumbuh rambut di daerah genitalia, penis dan testis sudah mulai membesar, mulai muncul rambut-rambut tipis, mulai muncul ereksi atau sudah mulai mimpi basah, sudah memproduksi sperma, tanda-tanda pubertas itu sudah muncul pada anak laki-laki kurang dari 9 tahun. Jadi kalau perempuan itu kurang dari 7 atau 8 tahun, kalau laki-laki 9 tahun ya. Nah, itu tadi ciri dari tanda dari pubertas. Ya, yang selanjutnya. Oke, ini untuk precox non patologi ya, ada T-large prematur, ada adena prematur, ada ginekomastia. Nah, kalau T-large prematur itu munculnya pertumbuhan dini payudara pada anak perempuan usia kurang dari 8 tahun yang tidak diikuti oleh pertumbuhan
ciri seksual sekunder yang lain. Ini biasanya terjadi karena adanya sekresi hormon karena terjadi ketidakselarasan eksis HPG atau hipotalamus, hipofise, dan gonad. Nah, ini ada adenak prematur. Di sini terjadi pertumbuhan dini dari rambut pubis baik pada laki-laki ataupun perempuan ya. Kalau pada anak perempuan itu kurang dari 8 tahun, kalau anak laki-laki itu kurang dari 9 tahun. Dan ini juga tidak disertai oleh perkembangan atau munculnya tanda seksual sekunder yang lain. Etiologinya ini terjadi karena ada kelainan pada adrenal ya. Kemudian yang terakhir adanya ginekomastia. Di sini tuh ada gineko yaitu wanita dan mastia payudara. Akan tetapi pembesaran payudara ini terjadi pada laki-laki. Nah, ini terjadi karena ada gangguan secara fisiologi dari hormon steroid ya, dan ini sifatnya sementara, reversible. Dia bisa balik seperti semula, tapi ada beberapa kasus juga yang dia nanti akan menetap. Biasanya untuk penanganan bisa dilakukan pembedahan. Nah, ini penyebab pubertas precox. Diet karena adanya paparan estrogen atau paparan radiasi. Kemudian adanya ketidakselarasan sumbu HPG. Kemudian adanya peningkatan kadar estrogen pada anak perempuan dan androgen pada anak laki-laki yang tidak bergantung pada GnRH. Ini lebih ke precox sentral. Kemudian adanya tumor pada otak atau syaraf tulang belakang. Yang selanjutnya ada cacat kongenital. Nah, ini sedikit gambaran terkait volume testikel dari masa anak-anak, masa pubertas awal, pada masa pubertas, late pubertas, dan ini pada masa dewasa, adulthood. Nah, tadi selesai terkait pubertas precox, kita masuk ke delayed puberty atau keterlambatan pada pubertas. Nah, di sini tidak muncul sama sekali karakteristik seksual sekunder sebelum usia 13 tahun. Jadi, menarche juga tidak ada sampai usia 18 tahun. Nah, penyebabnya ini ada beberapa hal ya, yaitu adanya gangguan di daerah hipotalamus atau adanya penyakit sistemik atau dari gizi atau dari gangguan fungsi endokrin. Ya, kalau di late puberty ini, oke, kita selanjutnya akan bahas terkait pubertas terlambat di late puberty ya. Yaitu belum munculnya tanda-tanda seksual sekunder pada anak usia 13 tahun untuk perempuan dan 14 tahun untuk laki-laki. Pada anak laki-laki itu tidak ada pembesaran testis pada usia 14 tahun. Dan itu membutuhkan jangka waktu lebih dari 5 tahun antara perkembangan genital pertama sampai dia sempurna. Ya, jadi ada jangka waktu yang panjang. Nah, pada anak perempuan itu tidak ada pertumbuhan payudara pada usia 13 tahun. Kemudian memerlukan waktu lebih dari 5 tahun untuk payudara tersebut terbentuk secara sempurna hingga menstruasi ya. Dan lagi remaja tersebut belum mengalami menstruasi pada usia 16 tahun. Nah, delay puberty ini juga ada yang patologis dan non-patologis. Kalau yang patologis itu ada yang namanya jenisnya hipogonad, hipogonadotropik, dan hipogonad hypergonadotropik.
kita bahas yang non patologi dulu ya. Di sini ada disebutkan yang non patologis itu ada constitutional delay of growth and puberty, atau anak dengan keterlambatan pertumbuhan dan pubertas itu memiliki riwayat kelahiran yang normal. Waktu lahir normal, BB-nya normal, pada saat dari bayi sampai usia 2-3 tahun itu juga masih normal. Akan tetapi pada usia 3 tahun atau 2 tahun lebih itu mulai pertumbuhannya baik dari berat badan, mulai dari tinggi badan itu mengalami penurunan hingga mencapai bawah garis persentil 3. Nah, tapi pada kasus ini, nanti akan mengalami perubahan kembali normal. Jadi setelah kecepatan tumbuh itu akan kembali normal, yaitu kurang lebih 5 cm per tahunnya atau lebih, sampai anak tersebut mencapai pada kurva pertumbuhan normal sesuai dengan waktunya. Oke, jadi sebenarnya kalau anak dengan kelainan pertumbuhan, bukan kelainan, keterlambatan pertumbuhan itu memang awalnya sebenarnya sebenarnya dimulai dari anak yang lahir normal, BB normal, pertumbuhannya normal sampai pada usia 2-3 tahun baru dia akan mengalami penurunan. Namun nanti pada akhirnya akan mengejar keterlambatan itu. Ya, ini beberapa keadaan yang dapat dipertimbangkan sebagai CDGP atau keterlambatan pertumbuhan dan pubertas. Yaitu ada perawakan pendek, pubertasnya melambat, usia tulang lebih muda dibanding usia kronologis. Jadi struktur tulangnya itu juga mengalami keterlambatan tumbuh. Kemudian riwayat dari orang tua, mungkin dari orang tua sebelumnya juga mengalami delay growth and puberty atau saudaranya pernah mengalami hal tersebut. Nah, pada hal ini nanti prediksi akhirnya nanti akan mengikuti tinggi normal atau pertumbuhan normal. Nah, ini kita masuk pada yang patologi. Yang pertama akan kita bahas adalah hipogonadotropik, di mana hal ini merupakan suatu keadaan di mana terjadi gangguan dari hipotalamus atau kelenjar pituitari yang mengakibatkan defisiensi GnRH, LH, dan FSH. Ya, saya ulangi. Di sini judulnya hipogonadotropik. Jadi ada penurunan atau volumenya mengalami penurunan. Jadi sedikit GnRH, LH, dan FSH itu menurun. Karena LH, FSH turun, maka estradiol estrogen dia juga rendah. Karena rendah itu makanya terjadi keterlambatan pubertas. Penyebabnya itu bisa terjadi karena yang pertama adanya penyakit susunan saraf, misal ada tumor atau terjadi cacat kongenital. Yang selanjutnya ada defisiensi gonadotropin, ada sindrom Prader-Willi, ini lebih ke kelainan kromosom. Nah, kemudian ada penyakit kronis, kemudian ada anoreksia, ini ada kaitannya dengan gizi ya. Kemudian ada hipotiroid. Nah, di sini ada yang saya sebutkan, yang saya kasih contoh dan gambar ya, ini ada sindrom Prader-Willi. Nah, ini ada kelainan genetik yang menyebabkan jadi obesitas, kemudian ada cacat intelektual, kemudian tidak sempurnanya pertumbuhan tinggi badan, dan organ seksual juga tidak sempurna tumbuhnya.
Nah, di sini sindrom Prader-Willi itu kelainan genetik yang biasanya diturunkan oleh bapaknya. Di kromosom 15 itu ada kelainan. Ya, ini salah satu contohnya. Kemudian ada anoreksia nervosa. Ini dia mempunyai masalah karena memang gizi dia tidak terpenuhi ya. Ini salah satu contohnya, ini merupakan sebuah gangguan makan dan ini merupakan gangguan psikologi. Oke, yang selanjutnya kita masuk di hipogonad hipergonadotropik. Nah, pada kasus ini yang bermasalah itu di gonadnya, di ovariumnya ataupun di testisnya. Pada kasus ini sebenarnya dari hipotalamus, dari sentral itu dia mensekresi GnRH, dia mensekresi LH dan FSH. Dia disekresi, dikeluarkan. Akan tetapi LH dan FSH yang sudah dikeluarkan, yang sudah disekresi ini, pada saat ke gonadotropin dia mengalami permasalahan karena ada gangguan pada gonadnya, sehingga estradiol ataupun testosteron itu kadarnya rendah. Nah, ini kasusnya atau penyebabnya itu karena adanya sindrom Klinefelter atau adanya anorkia atau adanya sindrom Turner atau adanya disgenesis gonad. Semua hal yang saya sebutkan ini adalah permasalahan-permasalahan yang ada di gonad. Nah, kalau sindrom Klinefelter ini kondisi genetik ya. Harusnya kalau laki-laki itu kan ada X, ada Y. Kalau perempuan itu kan X dan X. Tapi pada sindrom ini itu ada sedikit permasalahan. Nah, laki-laki yang lahir dengan sindrom Klinefelter ini mungkin memiliki testosteronnya rendah. Jadi testosteron dia rendah sehingga massa otot dia juga berkurang. Rambut wajah dan rambut tubuh itu dia juga sedikit. Nah, ada beberapa kasus bahkan mayoritas laki-laki dengan sindrom ini nih menghasilkan sedikit sperma atau bahkan tidak ada sperma yang diproduksi sama sekali. Nah, ini contoh dari sindrom Klinefelter. Nah, di sini harusnya kan laki-laki hanya ada X dan Y, akan tetapi di sini ada tambahan X. Ya. Nah, karena kelainan kromosom inilah menghambat proses pubertas. Ya. Ini dia dilakukan pembedahan ya, dia melakukan pembedahan. Nah, yang selanjutnya ada anorkia atau cryptorchidisme atau undescended testicle. Jadi bahasa mudahnya ini kasus di mana testikel dia itu tidak, testikel anak itu tidak turun dua-duanya. Ya, sebenarnya testis tidak turun itu bisa terjadi pada bayi prematur. Tapi kalau bayi matur dan testikel dia itu tidak teraba pada saat melakukan pemeriksaan BBL ya, ini bisa menjadi salah satu tanda atau warning ya. Testis belum pindah ke kantong kulit. Testis tidak turun umumnya jarang terjadi pada bayi cukup bulan, tapi umum terjadi pada bayi prematur. Tidak melihat atau tidak meraba testis yang seharusnya itu ada di skrotum itu tanda utama dari anorkia ya. Nah, testis biasanya bergerak ke posisi yang seharusnya itu dalam beberapa bulan, tapi apabila tidak mengalami penurunan maka bisa dilakukan penurunan secara manual atau dilakukan operasi. Ya, selanjutnya ada sindrom Turner. Kalau sindrom ini terjadi pada wanita ya. Ini salah satu contohnya ada kelainan pada bentuk tubuhnya. Nah, sindrom Turner ini menyebabkan berbagai masalah medis ya, baik dari
pertumbuhan perkembangan. Nah, ini ada, ini termasuk gagal tumbuh ya, karena permasalahan pertumbuhan karena dia tubuhnya pendek, kemudian ovarium gagal berkembang, bahkan beberapa kasus ada terjadi cacat jantung. Nah, ini juga terjadi kelainan kromosom ya. Yang terakhir ada disgenesis gonad. Disgenesis gonad itu merupakan jenis dari hipogonadisme pada wanita di mana ovarium itu tidak berfungsi untuk menginduksi pubertas. Berarti kan dia memang memiliki kesulitan untuk mensekresi hormon estrogen atau estradiol tadi. Ovarium tidak berfungsi akan menyebabkan wanita memiliki kadar estrogen rendah sehingga akan menyebabkan masalah pada masa pubertas. Oke, saya rasa itu tadi penjelasan yang cukup panjang ya terkait pubertas. Nah, ini di akhir perkuliahan saya akan meminta satu saja, ini cukup membuat resume ya atau review saja. Nanti untuk sumbernya boleh bebas, boleh dari buku, boleh jurnal artikel, baik jurnal nasional ataupun internasional, terserah, saya bebaskan. Nah, nanti silahkan mencari terkait perkembangan perilaku sosial pada remaja. Kalau tadi kan kita sudah membahas panjang lebar terkait perkembangan fisik dan lain-lain. Nah, ini saya akan memberi tugas terkait perkembangan perilaku psikososial ya. Nah, nanti di sini saya sudah menulis poinnya, ada perkembangan terkait pemahaman diri dan identitas, perkembangan hubungan dengan orang tua, dengan tutor atau dengan guru ya, kemudian perkembangan hubungan dengan teman sebaya, dengan sibling atau saudara, kemudian perkembangan moral dan religi. Nanti ditambahkan juga sebenarnya apa saja sih yang diperlukan baik dari keluarga, terutama orang tua ya, nenek kakek, kemudian guru di lingkungan sekolah untuk memfasilitasi remaja dalam melewati proses perkembangan di tahap perilaku sosial ini. Jadi nanti silahkan dibuat review, nanti sumbernya bebas, dijelaskan secara detail terkait perkembangan perilaku sosial, dan ditambahkan satu poin, yaitu apa sih yang perlu dilakukan oleh keluarga atau lingkungan sekolah untuk memfasilitasi remaja dalam melewati perkembangannya. Gitu. Ya, berikut tadi terkait penjelasan terkait pubertas pada remaja. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Apabila banyak salah ucapan, saya mohon maaf. Dan semoga materi kita hari ini bisa diterima dengan mudah. Sebelum kita tutup perkuliahan kita, marilah kita membaca doa kafaratul majelis dulu secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga sukses.